Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan yang akan menguatkan iman saudara malam hari ini untuk menaikkan doa-doa saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang ibu kepada Dia, di mana ibu ini memiliki satu kondisi yang sangat menyedihkan, karena dia memiliki seorang anak, dan anak ini sangat menderita karena dia dirasuk oleh setan saudara. Bayangkan bagaimana seorang ibu melihat, memandang anaknya yang sering kali mengalami kerasukan, iblis menyiksa dia begitu menderita. Tentu saja hati ibu ini begitu hancurnya saudara. Dan saat itu dia datang kepada Yesus karena mungkin dia dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Dengar saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dalam masalah yang dia alami, dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesedihan yang dia alami, akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Adakah saat ini saudara merindukan, menghendaki mujizat? Adakah saudara menghendaki kesembuhan, menghendaki berkat-berkat, atau apapun yang sedang saudara inginkan saat ini? Apapun yang saudara sedang rindukan saat ini,
Dengar saudara, saya dan saudara bisa mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tentu saja saudara akan menjadi satu sukacita yang besar dalam hidup kita ketika Tuhan yang menjamin bahwa jadilah kepada kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rancangkan, seperti yang kita kehendaki. Nah, bagaimana sehingga perempuan itu, sehingga ibu ini mengalami mujizat, Allah mengerjakan kepadanya seperti yang dia inginkan, di mana yang paling dia inginkan adalah kesembuhan anaknya, dan Yesus menyembuhkan anaknya. Jadilah kepada dia seperti yang dia inginkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Sekali lagi ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang membuat dia mengalami apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki adalah karena Allah campur tangan, oleh karena melihat imannya yang besar. Imannya yang besar itulah yang membuat Allah bertindak. Imannya yang besar itulah yang membuat Yesus bertindak. Hari ini kalau saya dan saudara merindukan mujizat dalam hidup kita, mari kita koreksi hidup kita saudara. Adakah iman yang kuat di dalam diri kita? Adakah iman yang kokoh dalam hidup kita? Karena ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Besar imanmu," maka Yesus melakukan seperti yang dia inginkan. Yesus mengerjakan mujizat seperti yang dia rindukan saudara, karena imannya yang besar. Seberapa besar iman saudara malam hari ini? Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari koreksi saudara. Seberapa besar iman yang saudara miliki saat ini? Karena Allah akan melihat iman saudara, dan dia akan melakukan mujizat sesuai dengan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi ukuran iman? Apa buktinya iman seseorang kecil atau besar? Kita akan lihat saudara. Apa yang membuat Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu"? Perkataan itu dikeluarkan oleh Yesus setelah dia melihat dan mendengar perempuan ini saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai bukti atau gambaran imannya. Di ayat 22 tadi dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Yang pertama, orang yang beriman besar adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar, dia tahu hanya Yesus sumber belas kasihan, hanya Yesus sumber kasih yang akan menjadi jawaban dalam semua masalah dan persoalannya. Orang yang beriman besar percaya bahwa Yesus penuh kasih dan dia akan menyatakan kasih sayangnya. Allah kita penuh kasih saudara, dan hari ini pun dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang beriman, saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menggambarkan iman saudara kepada Tuhan melalui seruan dan permohonan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang pertama. Bukti iman adalah permohonan atau merindukan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 25 dikatakan, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Saudara, saat dia berseru-seru, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku," Yesus sama sekali tidak mendengar dia saudara. Yesus sama sekali tidak mempedulikan. Bahkan murid-murid Yesus berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Kami terganggu, suruh dia pergi." Begitu kira-kira saudara. Jadi waktu itu Yesus pun tidak mendengar, artinya tidak peduli kepada seruannya. Murid-murid pun marah. Lalu kemudian yang terakhir ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang kepada orang Israel, bukan kepadamu, hai perempuan Kanaan." Begitulah kira-kira saudara. Tapi setelah mendengar
respon itu, melihat respon itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini. Tetapi perempuan itu mendekat. Dia malah makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dia malah memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kalau kita merindukan mujizat, harapkan belas kasihan Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri terus apapun yang terjadi, apapun kondisinya, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dan kemudian sembah Dia dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, yang terakhir, ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, di ayat 26 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Lihat saudara, pada saat itu Yesus menegaskan kepada dia bahwa roti yang disediakan, artinya mujizat, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, itu disediakan bagi umat Israel dan tidak patut diberikan kepada anjing. Itu hanya sebagai gambaran, saudara, bahwa bukan kepadamu ini diperuntukkan. Tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah Tuhan. Ini menggambarkan kerendahan hati luar biasa, saudara. Sudah diabaikan, sudah disuruh pergi, diusir. Sekalipun belum diusir, tetapi reaksi murid-muridnya ingin mengusir dia. Lalu kemudian disebut lagi sebagai anjing, sekalipun sebenarnya pada waktu itu ini bukan penghinaan kepada perempuan itu. Yesus mau hanya menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk perempuan itu. Mujizat, jawaban doa bukan untuk perempuan itu. Itu saja yang mau digambarkan dan ditegaskan oleh Yesus. Namun perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata, ya Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini gambaran kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman perempuan ini, saudara, terlihat dari penyerahannya kepada Tuhan, di mana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Terlihat dari ketika ada tantangan, dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan terlihat di mana dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan saat ini? Allah pun rindu menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah iman dalam diri kita? Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa bukti iman, saudara? Berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua, apa bukti iman? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan yang ketiga, apa bukti iman? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan ketika kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mujizatnya dinyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Imani firman Tuhan dan percayalah Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban persoalan dan pergumulan saudara.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan, dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu, dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat,
cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini hamba berdoa, biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan. Dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai. Tuhan juga campur tangan, berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan tolong mereka, berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan.
Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama, dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.